PBB. KKB Papua sebut akan ulangi peristiwa 60 tahun lalu ke warga sipil. Pemerintah Indonesia telah melabeli kelompok kriminal bersenjata alias KKB di Papua dengan sebutan teroris. Sehingga apapun yang berkaitan dengan kelompok bersenjata di Papua itu, pemerintah akan mengambil tindakan tegas dalam penanganannya. Itu artinya segala sikap apapun dari aparat yang bertugas dalam menghadapi sekelompok bersenjata ini akan sesuai dengan prosedur penanganan teroris. Namun seolah tak ada takutnya, aksi KKB di Papua bukannya merdeka, namun makin menjadi-jadi. Seakan-akan label teroris yang disemat pada pemerintah itu tak berefek banyak pada kelompok bersenjata ini. Bahkan dilansir dari tribunmedan.com dari Sosok ID Rabu kemarin, sebelumnya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka minta dukungan dari PBB. Hal ini meminta adanya intervensi militer dari pasukan keamanan PBB. Tak cuma itu, mereka juga mencari dukungan moral dari Uni Eropa, Afrika, Karibia, negara-negara Pasifik dan semua anggota PBB seperti yang diadvokasi dalam resolusi 2006-2005 terkait adanya hak mereka, hak merdeka dan penentuan nasib sendiri untuk bangsa-bangsa terjajah. Jika PBB atau komunitas internasional diam, OPM pun mengancam tak ada lagi pandang bulu. OPM juga mengancam bakal melakukan kampanye yang menyasar anggota militer dan orang-orang Jawa di Papua. Hal ini dilakukan sebagai respon label teroris kepada KKB Papua yang diberikan pemerintah. Jika Indonesia melanjutkan teror dan genosida terhadap penduduk sipil Papua Barat, seperti yang telah terjadi hampir 60 tahun dan komunitas internasional tidak ikut campur, TPNPB OPM akan mengumumkan kampanye untuk memusnahkan tidak hanya anggota militer ilegal yang menduduki Papua, tetapi juga orang Jawa ilegal dan pemukiman lainnya yang mencuri tanah adat dan sumber daya orang Papua Barat. Terkait ancaman itu, pihak Polri meminta masyarakat sipil yang ada di Papua tidak usah khawatir. Masyarakat di Papua tak perlu khawatir dengan keberadaan KKB. Pihak Polri juga akan memastikan jika ketertiban dan keamanan seluruh warga di Papua bakal terjamin. TNI Polri berjanji tidak akan tinggal diam dalam segala aksi dan ancaman yang dilakukan oleh KKB di Papua. TNI Polri akan menjaga dan mengawal warga dalam bingkai NKRI di tanah Papua. Satu anggota Satgas Nenangkawi mengalami luka tembak di bagian kaki setelah terlibat kontak tembak dengan sekelompok kriminal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fahiri menyebutkan kontak tembak terjadi pada pukul 6.20 WIT. Saat itu anggota Satgas Nenangkawi hendak memasuki lokasi yang diakui KKB. Dari laporan yang diterima, satu anggota bernama Rangka Refleks mengalami luka tembak di bagian kaki, tepatnya di atas lutut. Kondisi korban dalam keadaan sadar, kata Fahiri. Fahiri menyebut Rangka Refleks masih berada di lokasi sembari menunggu jemputan untuk dievakuasi guna mendapatkan peralatan medis. Hingga kini, Fahili anggota Satgas
Menangkawi masih berada lokasi sembari melakukan langkah-langkah upaya penindakan terhadap KKB. Mereka, KKB, sudah terdesak dengan posisi sekarang ini. Kami juga tidak serta-merta langsung bertindak melainkan mengatur strategi. Yahukino siaga 1. Penyerangan 2 personel TNI oleh 20 orang tidak dikenal. Senjata api jenis SS-2 milik Prada Aryudi dan Praga M. Alif Nur yang menjadi korban penyerangan dirampas oleh pelaku. Kapolda Papua Irjen Matius D. Fahiri memastikan aparat keamanan lebih siaga mengantisipasi aksi kekerasan di Yahukino. Terlebih kini para pelaku yang belum diketahui identitasnya itu telah memiliki senjata api. Kita akan melakukan pengejaran terhadap pelaku merampas 2 senjata api yang dibawa oleh 2 prajurit kita. Aparat keamanan, kata dia, akan meningkatkan kewaspadaan di wilayah itu setelah insiden perampasan senjata tersebut. Tingkat kewaspadaan harus ditingkatkan karena sudah punya senjata api akan muncul sekelompok baru lagi yang mengatasnamakan Kodak apa. Jadi perampasan senjata api ini menjustifikasi bahwa dirinya ada di situ. Untuk mengejar pelaku, Fahiri segera mengkoordinasi dengan Pangdam. Aparat keamanan tidak akan gegabah dalam mengejar pelaku. Ia tidak ingin personel yang melakukan pengejaran lengah. Kejadian ini cukup cepat di ujung Bendara Dekai, cukup jauh dari titik kota. Dengan kejadian di situ, saya sudah minta harus diwaspadai. Sehingga semua teman-teman di titik rawan harus ekstra hati-hati dalam membawa senjata api karena itulah yang dicari oleh sekelompok ini, kata Fahiri. Sebanyak 2 personel TNI gugur setelah dianiaya 20 orang tak dikenal. Kedua korban Prada Aryudi dan Prada M. Alif Nur gugur setelah mengalami luka bacok di bagian kepala. Ya benar, 2 anggota gugur. Kita belum tahu pasti siapa pelakunya.